Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang di mata pelajaran Ekonomi dan Bisnis. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Namun materinya kita akan urutkan dulu pembahasannya, yaitu dari permintaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian permintaan. Yang disebut dengan permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan permintaan itu sendiri ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang disebut dengan permintaan efektif adalah adanya keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa itu sendiri atau disertai dengan daya beli. Kalau permintaan potensial, yaitu ada kemampuan untuk membeli suatu barang atau jasa, atau dikatakan ada daya beli tetapi tidak ada keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa. Sedangkan permintaan absolut yaitu ada keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa tetapi tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa itu sendiri, artinya tidak disertai oleh daya beli. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Selain harga barang itu sendiri, memang ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang komplementer dan barang substitusi. Kita contohkan misalnya ketika harga jeruk naik, konsumen mungkin akan mengurangi atau bahkan menghentikan pembelian jeruk dan beralih ke apel. Karena apel diasumsikan sebagai pengganti dari jeruk. Jadi pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap barang yang menjadi substitusinya. Kemudian pada barang komplementer kita contohkan misal harga mentega dan roti. Jika harga mentega meningkat, permintaan terhadap roti mungkin akan menurun. Jadi pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang yang menjadi komplementer atau pelengkapnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung akan meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaannya terhadap berbagai barang dan jasa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu jumlah dan karakteristik penduduk. Jumlah konsumen akan memengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Faktor yang keempat yaitu perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Contohnya, ketika mode berpakaian ala artis Korea mulai digandrungi, maka para remaja seolah-olah berlomba-lomba memakai baju yang banyak digunakan di kalangan artis-artis Korea. Faktor yang kelima yaitu perkiraan dan harapan masyarakat. Ini kaitannya dengan perkiraan harga di masa yang akan datang. Jadi, misal diberitakan harga gula bulan depan akan meningkat tajam. Konsumen akan berlomba-lomba untuk membeli gula sebanyak-banyaknya sekarang untuk menambah stok persediaan gula selagi harganya belum meningkat. Kemudian yang keenam yaitu hari raya keagamaan. Misalnya pada saat hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kemudian kue, mukena itu pasti akan meningkat karena orang cenderung akan memprioritaskan barang-barang ataupun makanan yang memang identik ada di hari raya Lebaran. Kemudian faktor yang terakhir di sini yaitu ada kondisi sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pada saat situasi keamanan kacau, permintaan akan
tenaga keamanan terhadap atau untuk kantor-kantor maupun toko-toko mungkin akan meningkat. Jadi ketika keamanan kacau akan banyak permintaan terhadap jasa-jasa keamanan. Selanjutnya yaitu fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaan sudah dituliskan, yaitu KID sama dengan fungsi PD. KID diartikan sebagai jumlah permintaan dan PD sebagai satuan harga. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan KID sama dengan 40 min 3 PD, maka yang pertama hitunglah jumlah permintaan pada harga 5 dan 10. Kemudian yang kedua, hitunglah jumlah permintaan barang saat dibagi gratis, dan yang terakhir, gambarkan kurva permintaannya. Nah, ini penyelesaiannya. Diketahui KID sama dengan 40 kurangi 3 PD. Yang pertama yang ditanyakan yaitu ketika harga Rp5 dan Rp10. Nah, ini jawabannya ketika harga Rp5. Pada saat harga Rp5 permintaannya diketahui 25 unit, dan pada saat Rp10 diketahui permintaannya sebanyak 10 unit. Kemudian pertanyaan yang B yaitu jika dibagi gratis atau kita asumsikan berarti harganya sama dengan 0, maka jumlah permintaannya yaitu sebanyak 40 unit. Kemudian soal yang ketiga yaitu gambarkan kurva permintaannya. Nah, untuk lebih memudahkan ada 3 langkah. Yang pertama, pada saat PD diasumsikan 0. Kemudian langkah yang kedua pada saat KID diasumsikan sebagai 0. Kemudian langkah yang ketiga kita gambarkan dalam tabel untuk memudahkan menggambar pada kurva permintaannya. Nah, dari langkah yang pertama diketahui pada saat PD 0 diketahui KID-nya berarti 40, dan di langkah yang kedua pada saat KID-nya 0, PD-nya berarti 13,3. Nah, itu nanti yang akan dituliskan pada kurva. Jadi nanti di kurva permintaannya harganya ada di titik 13,3 atau 13/1/3. Kemudian di kuantitas ada di 40 unit. Jadi sudah diketahui ya dari fungsi permintaan KID sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Kurva permintaannya P ada di 13,3 dan Q atau kuantitasnya ada di 40. Nah, ini ada soal latihan untuk kalian dikerjakan di rumah. Silakan baca soalnya dengan baik, kemudian kalau belum paham, silahkan lihat lagi materi dari awal untuk mengerjakan soal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.